Pemirsa, sebuah mobil Matic berwarna kuning terjun dari lantai parkir Gereja Toraja Jemaat Elim di Balikpapan. Peristiwa terjadi pada Selasa 24 Juni 2025 sore dan terekam oleh sejumlah saksi mata yang melihat langsung mobil jatuh dari ketinggian. Mobil tersebut membawa 3 orang jemaat termasuk seorang pengemudi perempuan. Meski sempat mengundang kepanikan, ketiganya berhasil selamat dan segera dievakuasi oleh warga serta petugas gereja. Petugas keamanan gereja Yakub menyampaikan bahwa mobil dari atas tiba-tiba melaju cepat, langsung menabrak pembatas dan jatuh. Warga membantu mengevakuasi penumpang. Diduga kuat pengemudi kehilangan kendali saat hendak putar balik dan secara tidak sengaja menginjak pedal gas terlalu dalam. Saksi lain menduga pengemudi belum terbiasa mengoperasikan mobil Matic. Kondisi mobil mengalami kerusakan pada bagian depan dan bawah akibat benturan keras. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai penyebab pasti kejadian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, insiden kebakaran hebat melanda sebuah kapal tanker CPO di kawasan galangan kapal PT ASL Shipyard Batam. Pada Selasa 24 Juni 2025 sore, 4 pekerja dilaporkan tewas dan 5 lainnya luka-luka, sebagian besar mengalami luka bakar serius. Kebakaran terjadi saat proses perbaikan dilakukan di dalam tangki kapal CPO Federal 2. Kesembilan korban merupakan pekerja vendor eksternal yang berada di ruang sempit saat api mulai membesar. Asap tebal menyelimuti area kejadian, menyulitkan evakuasi awal. Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo menjelaskan bahwa para korban sedang berada di dalam tangki saat kejadian berlangsung. 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi, sementara 4 lainnya mengalami luka bakar serius dan 1 korban mengalami luka ringan. Seluruh korban telah dievakuasi ke 2 rumah sakit rujukan, yakni RS Graha Hermine dan RS Mutiara Ani. Pihak kepolisian dan manajemen galangan kapal kini tengah melakukan validasi identitas untuk memastikan data korban yang sempat simpang siur. Tim gabungan dari Basarnas, kepolisian dan pihak galangan kapal terus melakukan upaya pendinginan dan penyisiran area kapal untuk memastikan tidak ada korban tambahan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Pemirsa, Israel menyatakan kemenangan atas Iran setelah 12 hari konflik bersenjata berakhir dengan gencatan senjata. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan serangan militer mereka telah menggagalkan upaya Teheran membangun kembali program nuklirnya. Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional, Netanyahu menyebut hasil operasi sebagai kemenangan bersejarah bagi keamanan nasional Israel. Ia berjanji akan terus menggagalkan setiap langkah Iran menuju senjata nuklir. Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah pernyataan tegas disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, Netanyahu mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil menghentikan proyek nuklir Iran. Kepala Staf Militer Israel Jenderal Eyal Zamir juga menegaskan bahwa operasi militer telah memperlambat program nuklir Iran selama bertahun-tahun ke depan. Operasi bernama Rising Lion mencakup serangan presisi ke pusat-pusat nuklir, fasilitas misil hingga pembunuhan tokoh militer dan intelijen Iran. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Pantai Mutiara di Trenggalek, Jawa Timur menjadi salah satu destinasi favorit yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Sejak akhir pekan lalu, Pantai Mutiara 1 dan 2 di Kecamatan Watulimo tampak dipadati pengunjung. Mulai dari wisatawan lokal hingga luar daerah memadati kawasan pantai untuk menikmati panorama laut, bermain air, hingga bersantai bersama keluarga. Pada Rabu 25 Juni 2025, petugas wisata Pantai Mutiara, Dianto, menjelaskan bahwa pada hari biasa jumlah pengunjung biasanya hanya sekitar 300 orang. Namun pada Senin dan Selasa lalu jumlahnya melonjak tajam hingga menembus lebih dari 1.000 orang per hari. Peningkatan jumlah pengunjung terjadi sejak Sabtu lalu dengan catatan hingga 3.700 pengunjung pada puncaknya hari Minggu. Rata-rata wisatawan berasal dari Kediri, Jombang,
Nganjuk, Pasuruan hingga Ponorogo. Menariknya pihak pengelola tidak menaikkan tarif tiket masuk meski kunjungan melonjak. Harga tiket masih Rp15.000 per orang, sudah termasuk parkir dan asuransi wisata. Menurut Dianto, pihak pengelola tetap mempertahankan harga tiket agar tetap terjangkau bagi pengunjung. Ia menambahkan, penyesuaian harga terakhir dilakukan setahun yang lalu. Selain panorama pantai, pengunjung juga dapat menikmati wahana seperti banana boat dan jet ski dengan tarif terpisah. Fasilitas umum, penginapan, dan kebersihan pantai juga terus dijaga demi kenyamanan wisatawan.